Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, syarata wahdah, wa nasyara abdah, wa a'azza jindah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, ulama dan amilin dan sahabat ta'zimi, kula suwun pangestu, kula suwun pendonga, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, masakih, para sesepuh, lan ibu sepuh, ibu kepala kelurahan Pasar Kembang, beserta seluruh staf yang saya hormati, ketua panitia, bapak ibu, hadirin hadirat, mustami'an yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka halal bihalal sekaligus peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Dan lebih dahulu saya haturkan untayan doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin, kullu 'amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan kita termasuk jumlahnya orang-orang yang menjadi pemenang setelah 1 bulan lamanya kita perang melawan setan, kita perang melawan hawa nafsu, sehingga kita layak mendapatkan piala akbar dari Allah yang berupa Idul Fitri. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan sama-sama, khususnya di bulan Ramadan, mulai ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, sedekah, zakat, dan lain-lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semangat ibu. Kula niki wau donga, kula dengan kami ini dengan semangat. Pertimbangannya ngeten, lamun dongane Anwar Zahid orang mandi, tapi mangke amine masyarakat Berunggalan Sawah diparingi mandi dengan Allah. Jadi nek cangkeme Anwar Zahid orang mandi, amine Bapak Ibu sedaya sing rawuh mriki yakin diijabahi Allah. Sebab
du'aul arba'in ka du'ail wali. Dungane wong 40 ngumpul bareng iku persasat padha karo dungane wali siji ing dalem kemandiane. Ana wong 40 ngumpul donga bareng iku mandine padha karo dungane wali siji. Wong 40. Lah nek wong 80 sing ngumpul donga iku mandine padha karo dongane wali loro. Wong 120 ya padha karo wali telu. Wong 160 wali papat. Nek wong 200 wali 5. Niki sing rawuh pinten mawon kok ratusan. Kakek rata-rata sing rawuh dek kene iki wali murid. Mulai yakin dongane diparingi nanti. Kula suwun amine sing semangat khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu yang panjenengan semangat, mangke kula nggih nderek semangat, Bu. Tapi yang ibu-ibu loyo, maka kalau nggak katut loyo, aku kan tergantung kamu saya. Kalau kamu oke, aku juga oke. Kalau kamu nggak oke, aku juga nggak oke dong. Terutama ibu, nek bapak-bapak ini sudah patut nyetrum. Maka benar malam hari ini saya merasakan situasi yang sangat berbeda. Pulang itu yang ningali ibu-ibu, mbak-mbak, itu kok ketok padang. Tapi memang bapak-bapak kok orang-orang. Tuh, ada apa dengan mata saya segini ya? Pulang itu nek nyawang ibu-ibu, mbak-mbak itu mbak motor itu rasanya kok seger. Tapi nyawang bapak-bapak orang kok sepet. Saya jadi teringat dawuhipun Imam Ali karramallahu wajhahu. Sing iso ndadekno mata sehat, iso nyegerno mripat, iku ana 3 perkara. Ada 3 perkara yang bisa menyehatkan mata, menyegarkan mata. Menurut Sayyidina Ali, saya hanya menirukan. Jadi dan ini terutama kanggo sing sering loro belek, terapi kesehatan mata. Yang pertama, melihat air jernih yang mengalir. Digawe nonton banyu bening sing mili. Iku iso nyehatno mata, nyegerno mripat. Sering-sering mawon ningali banyu bening sing mili. Yang kedua, melihat penghijauan. Tanduran-tanduran sing hijau itu secara ilmiah mengandung ion positif, bisa menyehatkan mata, menyegarkan mata. Dan yang ketiga, melihat perempuan cantik. Nyawang wong wedok ayu iku nyehatno mata, nyegerno mripat. Mulane ngapunten bapak-bapak, wong lanang kok bojone elek iku gampang kena lara mata. Saya takon sampean jawab. Ana bakul jagung bakar loro. Sing siji jagunge nom-nom seger-seger, tapi sing dodol wong lanang tuwa. Siji jagunge tuwa-tuwa, sepo-sepo, tapi sing dodol wong wedok nom ayu. Menurut sampean laris sing ndi? Jagunge nom-nom seger-seger, tapi sing dodol wong lanang tuwa. Buka jam 3 sore tekan jam 12 bengi nek payu papat. Jagunge tuwa-tuwa sepo-sepo. Sing dodol wong wedok enom, ayu arek roke cekak. Buka jam 4, jam 6 sore wis payu ana keranjang. Lah lha kok ngono? Nggih. Soale mangan jagung tuwa karo nyawang wong wedok ayu, iku telek kucing rasa coklat. Kalau kejadian itu lah di syuting video. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya malam ini oleh panitia diminta untuk memberikan apa yang disebut mau'idhah hasanah. Begitu kalau saya nggak salah dengar. Dan saya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mau'idhah hasanah itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idhah hasanah, adalah uswatun, cari semangat, gak nyaut, tak baleni. Mau'idhah hasanah itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idhah hasanah, adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'idhah hasanah, tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Akeh
wong sing pinter ngekei mau'idhah hasanah tapi ora pinter dadi uswatun hasanah. Gak kurangan wong sing alim cangkeme tapi bodoh atine, bodoh amaliae. Pinter ngomel tapi ora pinter ngamal. Diwadani jarkoni, iso ujar tapi ora iso nglakoni. Contohnya sing ngomong dhewe iki. Lho nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil, ora gelem ndondongi, kakean kocah, kakean dalil tapi ora gelem ngakoni. Oh nek dalil pinter, janji ketemu wong metu dalile, qala ta'ala. Nangger foto wong yang dalil, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelakuannya nggak sesuai karo dalile. Pancen akeh wong sing pinter nuturi wong liya, tapi ora pinter nuturi awake. Nuturi niku gampang, sing angel nglakoni. Kula baleni, akeh wong sing pinter nuturi wong liya, tapi ora pinter nuturi awake. Aja kaget, ana wong pinter ajak-ajak kerukunan, tapi dekne dhewe karo tangga-tanggae gak gelem rukun. Enten apa mboten? Yo akeh. Akeh wong sing pinter obrak-obrak kerja bakti, tapi dekne dhewe gak tau melu kerja bakti. Aja kaget. Akeh wong sing pinter narik urunan, tapi dekne dhewe gak tau melu urun. Nek dikongkon narik nyone anu ancen pinter, dilut oleh duit akeh. Takoni tangga cak, sampeyan narik iki sampeyan wis urung kedurung. Aku gampang. Ya gampang wis durung, durung. Lho kene ana sing ngoten iki. Wong e jure. Jenenge sapa? Kalau soal mau'idhah hasanah yang sering dipakai ungkapan untuk tausiah, pidato, ceramah, Indonesia ini juara, gudang. Negara sak donya enggak ono sing iso ngalahno Indonesia dalam hal pidato, ceramah, tausiah, mau'idhah hasanah. Timur Tengah itu kalah. Padahal Timur Tengah sebagai power of Islam, sentral kekuatan Islam, kalah karo Indonesia dalam soal pidato, ceramah, mau'idhah hasanah. Gak percaya coba sama lunga mrono. Gone Yaman ngono. Ngertos Yaman Pak nggih? Alam tambah sari lho niku. Montel paling 15 tahun berangkat. Nggak ada model pidato, ceramah, tausiah, mau'idhah hasanah kayak di Indonesia. Indonesia ini hebat, top, TOP. Acara opo ae ono mau'idhah hasanah. Peringatan hari besar Islam semua pakai mau'idhah hasanah. Mulai peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram mau'idhah hasanah. Nanti Yaumul Asyura 10 Muharram mau'idhah hasanah. Peringatan Maulid Nabi mau'idhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mau'idhah hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan mau'idhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran mau'idhah hasanah. Halal bihalal mau'idhah hasanah. Gawe omah dadi dinggoni mau'idhah hasanah. Wong kate berangkat haji mau'idhah hasanah. Teko haji mau'idhah hasanah. Halo. Menungso di Indonesia ini, mulai lahir cenger sampai matek iku dikei mau'idhah hasanah terus. Saya nang jero kandungan meteng niku walimatul haml mau'idhah hasanah. Mari ngono walimatul mana mau'idhah hasanah. Penjenakno anak walimatul tasmiyah yo mau'idhah hasanah. Walimatul aqiqah mau'idhah hasanah. Walimatul khitan mau'idhah hasanah. Mantenan walimatul arus mau'idhah hasanah. Di Indonesia yang belum ada itu mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Wong pegatan kok wis enggak dikai mau'idhah hasanah. Kabeh ana mau'idhah hasanah.
Dari banyaknya mau'idhah hasanah, kenapa tidak bisa merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Kenapa mau'idhah hasanah yang ada kurang bisa membuka mata hati dan kesadaran orang lain? Sebab hanya mau'idhahnya yang hasanah, bukan uswatun hasanah. Padahal kalau kita merunut keberhasilan Rasulullah SAW dalam berjihad, dalam berdakwah, dalam mendandani, apa mendandani? Ya sebenarnya itu, pokoknya dalam mendandani moral masyarakat menjadi baik, itu juga karena uswatun hasanah, mau'idhah hasanah. Itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Kita agar bisa menjadi orang yang selamat, mulia oleh Allah dikasih contoh, yaitu Rasulullah SAW. Dalam seluruh aspek kehidupan kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah. Kalau mau mencontoh Rasulullah, pasti benar, pasti selamat, pasti mulia. Ada yang bertanya, kenapa manusia kok disuruh mencontoh Rasulullah? Lapo sih manusia kok dikai contoh Kanjeng Nabi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebab satu, Kanjeng Nabi itu udah menungso. Kulo sampeyan iki menungso, dikongkon nyontoh menungso, pas. Ibaratnya kucing dikongkon nyontoh kucing, pas, tepat. Nek kucing dikongkon nyontoh codot, gak tepat. Alhamdulillah ini malam yang hadir banyak sekali. Niki sing teko ndek kene iki menungso kabeh apa ono sing dadi menungso? Ya nek menungso kabeh dikongkon nyontoh menungso, pas. Menungso nyontoh menungso, pas. Nek menungso dikongkon nyontoh malaikat, iku gak pas. Ya wong menungso butuh mangan, malaikat gak ada mangan. Menungso butuh ngombe, malaikat juga butuh ngombe. Menungso butuh turu, malaikat gak ada turu. Menungso butuh nabi, malaikat gak ada nabi. Maka kita mencontoh Rasulullah, pas Rasulullah ya nabi. Dan umpama kok nyontoh nabi sasen temenan, nabi san itu gak nabi, itu gak oleh nabi. Saya Bapak Ibu, andaikan dalam Islam kiai kok gak oleh nabi, aku milih Brai. Ini sekali jadi kiai gak pakai juga. Rabi kok gak oleh, rabi kok mengandung vitamin. Kita mencontoh Rasulullah itu pas karena Rasulullah itu manusia seperti kita. Rasulullah juga makan, sama dengan kita, juga minum. Maka saya pernah sampaikan bahwa bedanya kita dengan Rasulullah itu cuma sedikit. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Bedanya sedikit kok. Rasulullah sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Loh ya, Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah sedikit-sedikit doa, kalau kita hanya sedikit doa. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kalau kita hanya sedikit. Kan bedanya sedikit. Maka Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Basyarun lakal basyar, manusia yang tidak seperti lazimnya manusia. Secara kurikulum desain, Rasulullah manusia. Secara struktur organ-organ tubuh ya manusia, sama dengan kita, tapi beda. Sebagai manusia, Rasulullah juga tidur sama. Wong berunggalan sama ya turu bodoh, tapi beda. Tidurnya Rasulullah hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Lek turune wong berunggalan sawah, bleksek onek mate. Masya Allah berdedor. Kaget. Awang bledek ngedor ekspresinya, masuk orang bledek cerit nih gak bledek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah juga berkeringat, sama. Wong berunggalan sawah nggak keringetan, tapi beda. Keringetnya Kanjeng Nabi wangi, luwe wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum,
Uang kok ketetesan keringete Kanjeng Nabi sak tetes ae niku wanine 40 dina gak iso ilang. Keringete Kanjeng Nabi wani. Nek keringetmu yo nek gawe bumbu jangan asem kowe. Rasakno dhewe. Sebagai manusia, Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi yang duwe idu, padha karo wong bronggalan sawah yang duwe idu, tapi beda. Idune Kanjeng Nabi niku obat. Ibu bapak teringat ketika Rasulullah berangkat hijrah, itu bagian dari perjuangan. Dibarengi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar sama orang kafir Quraisy, kehodak karo orang kafir Quraisy, Arab ditangkap, dibunuh. Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam gua. Dan apa Kanjeng Nabi kadek sini kan barang? Apa wedi? Enggak. Apa khawatir ketangkep? Enggak. Apa khawatir gak ketandon? Enggak. Andai kan Rasulullah gak bersembunyi pun gak kira konangan, mesti selamat, mesti aman tekan tujuan. Kanjeng Nabi ku lakon. Gak kira kalah wong lakon. Dan apa kadek sini kan barang? Ini mengisyaratkan bahwa manusia itu wajib ikhtiar. Kanjeng Nabi mawon dikejar orang-orang kafir yo ikhtiar sinidan. Manusia wajib ikhtiar. Sampeyan kok lara nemen komplikasi jantung, liver, paru-paru. Wajib kepengin waras kudu gelem berobat, ikhtiar. Aja kok alah penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe Gusti Allah. Mau berobat, mungkin. Insyaallah modal. Sampeyan lek kepengin sugih, ya kudu ikhtiar. Nyambut gawe kerja, kepengin sugih gak gelem kerja. Ya gak mau dikai pangeran, ngumet-ngumet tasbih kok mesti lambene gak mari-mari lek maca wiridan Sulawesi. Kare kerja gak gelem nyambut gawe, insyaallah kelek weteng. Wong lanang ana model ngono, temen tutuk omah disengap karo sing wedok. Kate mangan, gak mangan sego, tasbih wae kok tak ono. Ora aku tak ono di pasar tasbih kok tak iki. Taman kepengin iso lunga haji, ikhtiar. Golek dana, daftar. Kepengin lunga haji gak gelem ikhtiar. Ono tonggoe kate berangkat ae. Yuk. Aku jadi foto sama pendek kono foto ini. Itu foto di kawan pendek kono karena beni soal mau haji. Yo haji tapi foto netok ini bukan haji. Apa semulang? Ono sing gregekno maneh, tonggoe kate berangkat haji ngono ndek omah sak. Aku celuk entak kono sak lali sak aku celuk entak. Lalu diceluk karepe ben iso lunga. Diceluk yo apa gak daftar kok celuk. Masih diceluk nganti mbowe lambene gak iso berangkat. Wong haji niku padha karo nggone dokter niku, karena nggone dokter berobat, kepengin dipanggil dokter, ono aturane, gak kok moro-moro langsung dipanggil. Berobat kepengin dipanggil dokter, satu daftar dulu. Mari daftar oleh nomor urut. Mari oleh nomor urut antri. Mari antri baru dipanggil. Haji yang ngono, kepengin dipanggil Allah, daftar dhisik, mari ngono oleh nomor kursi, mari oleh nomor kursi terus antri, mari antri saya oleh panggilan. Berobat ning ngene dokter anjir ning ngarepe pabrik gak gelem daftar. Gak dipanggil karo dokter. Ono wong berobat dipesen, "Cak, laran dokter cak nyeluk aku cak." Diceluk ono wong ngene. Manusia wajib ikhtiar. Oke, ketika bersembunyi di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bentuk kala jengking. Nang kala jengking sing nentu kau pergi. Kala jengking Arab. Masa kala jengking berunggaran sama. Gone Arab kala jengking Arab. Kau pergi. Abu. Loro ekor ngono saking hormate, saking takdime. Sayyidina Abu Bakar tendene Kanjeng Nabi, gak wani sambat, gak wani ngomong, meneng dimfet. Pucet ditakoni nang Kanjeng Nabi.
Ya apa sama pucet Abu Bakar? Boten itu nopo-nopo. Nek kok pucet? Apa sama tadi? Dikejar wong kafir. Boten. Bersama Anda enggak ada rasa takut ya Rasulullah. Nek kok pucet? Apa sama getun ninggal Mekah? Boten, boten. Apa sama mau menuju Madinah? Boten. Nek kok pucet? Entuk mungkin. Ditampel karo Kanjeng Nabi terus digoni. Terus waras, plekas, tanpa bekas. Idune Kanjeng Nabi obat. Idune wong Bronggalan sawah. Kita diperintah mencontoh Kanjeng Nabi urusan apa mawon. Karena memang Rasulullah itu teladan di seluruh aspek kehidupan dalam membentuk rumah tangga, membina rumah tangga. Nyontoh Kanjeng Nabi dalam hidup sosial kemasyarakatan, nyontoh Kanjeng Nabi berpolitik, nyontoh Kanjeng Nabi dalam perjuangan, nyontoh Kanjeng Nabi beribadah, nyontoh Kanjeng Nabi mesti benar. Nah, Ibu Bapak jemaah rahimakumullah, 1 bulan kemarin kita menjalani tarbiyah di Madrasah Ramadan. Ini lepas Ramadan saatnya kita evaluasi tarbiyah kita selama Ramadan kemarin berhasil atau gagal. Kalau berhasil, layak kita menjadi pemenang, mendapatkan piala akbar Idul Fitri dan pantas berhari raya. Tapi kalau Ramadannya gagal, berarti kita bukan pemenang tapi pecundang. Kita nggak berhak mendapatkan piala Idul Fitri dan nggak pantas melu riyoyo. Apa mana orang wong Ramadan nggak poso riyoyo ini gini. Apa gini? Makanya apa akeh berarti. Wong Ramadan nggak melu poso kok riyoyo gini. Itu ibaratnya gawe kolor tapi nggak katokan. Panjang gitu jane kolor karo katokan. Nah, tanda kalau Ramadan berhasil itu setelah Ramadan ibadahnya meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sekedar contoh, kemarin Ramadan kita dididik untuk rajin baca Al-Quran. Buktinya tiap malam kita ikut tadarusan. Betul? Mestinya setelah Ramadan baca Qurannya semakin meningkat, semakin rajin. Sekarang pertanyaannya, di Bronggalan sama ini lek bengi darusan Qurannya terus sama prai. Sama ngomong prai cepetong itu gak bisa. Ramadan kemarin kita dididik untuk rajin sholat berjamaah. Buktinya sholat tarawih saja dikerjakan secara berjamaah. Betul? Harapannya lepas Ramadan kita semakin rajin jawab jamaah. Wongkah tarawih yang sunnah saja dikerjakan berjamaah, apalagi sholat maktubah, sholat fardu. Pertanyaannya, winginannya Ramadan masjid, musola rame jamaah tarawih. Sekarang Ramadan sudah selesai, masjid, musola jamaahnya nek malam mudah sepi, mudah rame. Kemudian kira graduation. Secara ringkas mawon Ibu, cara yang berbeda. Yo. Kita dididik untuk menjadi muslim yang benar selama Ramadan kemarin. Saat ini wajib praktek kita benar-benar berislam secara amaliyah, Islam yang bukan sekedar pengakuan tapi Islam pengamalan. Bukankah kita diperintah Allah untuk berislam secara benar, berislam secara sungguh-sungguh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, padha mlebu sira kabeh ing dalam Islam kafah, secara menyeluruh, universal, totalitas. Mlebu sing temenan di Islam, leh mlebu Islam temenan jenenge mlebu niku blendhelundeng. Nek gak glundeng niku jenenge gak mlebu, untuk-untuk. Kira-kira wong mlebu niku enak sing glundeng apa enak sing untuk-untuk, Pak? Ibu-ibu, glundeng karo untuk-untuk iku enak ndi? Bapak enak ndi, Pak? Glundeng karo untuk-untuk? Glundeng. Oh, untuk dhisik lagi glundeng.
Apa itu? Lho jenenge mlebu niku ya glundeng. Nek gak glundeng gak mlebu iku untuk sampai oleh nglakoni Islam kok temenan mlebune glundeng. Meneh di akhirat sampean mlebu swarga ya glundeng. Tapi nek Islame sampean gak temen mlebu ame untuk meneh swargamu ya swarga. Apa ono swarga untuk? Kau enak loh itu untuk. Dan sekarang kita prihatin tentang pengamalan ajaran Islam. Saya jadi teringat apa yang diprediksikan Rasulullah SAW. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa usmuh wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu agama Islam hanya tinggal nama, Islam mengkaryaran, Al-Quran hanya tinggal tulisan, masjid-masjid semakin besar, megah, mewah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah yang saya hormati rahimakumullah, 3 hal yang diprediksi Nabi ini mari kita cermati, kita telaah, kita teliti, kira-kira zaman ini sudah terjadi atau belum. Kalau sudah terjadi, berarti ini alamat kiamat benar-benar sudah dekat. Siap-siap mawon. 1. La yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, wadahnya Islam, bungkusnya Islam, casingnya Islam, penampilannya Islam, kebiarnya Islam, tapi isinya memprihatinkan. Ini kira-kira sudah terjadi atau belum? Wakil nemen powesan. Ada uang yang macai Islam, kalau kelakuannya dari Islam belas. Yang macak menjadi uang, kayak saya orang bisa gitu. Lah jubahan lo panggung kelencer lemah. Soalnya niat ngiras-ngiras nyapa dilarang. Sorban jawannya 700 meter. Tasbih ini sak keloko-keloko. Kapan tasbih diputar tangganya bergerak. Suaranya tasbih kayak sepur. Oke kapan tasbih muter tangganya horor kabeh. Sepur lewat cek. Dan istighfar mantap. Astagfirullah. Tapi diutang gak nyaur. Astagfirullah. Dia kalau ngayu yang meripatnya saya pandiran. La yabqa minal islam illa ismuh. Apalagi jamaah sekalian, sekarang kita sudah berada di wilayah ekstrim ritual. Understand? Jadi mau masuk kan nanti ngomong aja ya. Nah, aku legol. Indonesia mending. Dijawab ya. Warna bendera negara kita itu merah, putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Dan semangat nasionalis ini harus selalu kita pupuk kembangkan, kita pertahankan, kita tingkatkan. Dan ini acaranya hormat kemerdekaan. Uang itu agamis, pasti nasionalis. Orang itu kalau agamanya kuat, kecintaan kepada tanah airnya pun juga kuat. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Maka NKRI harga mati. Merdeka. Ngono semangat. Surabaya dilawan. Tidak ada makar diperbolehkan dalam Islam, tidak ada. Terus pokoknya NKRI harga mati. Semangat persatuan dan kesatuan mau didahului kali bulan. Saat ini coba dijawab sebentar. Saudi Arabia iku genderoe rupane sing banter, genderoe rupane ijo, ana gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe, Bro. Masuk maca rokok. Arab pancene. Maksudnya unine, Bro. Arab.
karuan dah kira tulisan ana corokon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benderanya warnanya hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam banget tuh. Nanti goyo ya, adaptasi ya. Ngaji itu kan kudu disesuaikan karo jamaahnya. Materi harus menyesuaikan. Ngaji di kalangan masyarakat yang masih awam tentang agama, materinya berbeda dengan masyarakat yang sudah agami. Termasuk soal bahasa, kulo berusaha ngoten Bu, agar bisa diterima oleh semua lapisan, semua kalangan. Bahasa, kulo niku nek ngaji di daerah sing pinggir alas niku ngaji ku yo nganggo bahasa alas. Ngaji di daerah pegunungan ngaji nganggo bahasa gunung. Nah, Surabaya mau bareng pakai bahasa gaul dong. Bahkan sekarang sudah terjadi pergeseran nilai di seluruh aspek kehidupan. Memang ada pergeseran. Dulu itu biyen itu dulu biyen itu dulu. Bapak Ibu waktu masih kecil kalau di malam hari kan sergap ngaji, gitu apa Bu? Sergap ngaji. Sekarang anak-anak sampean yang malam rajin ngaji kayak sampean biyen nonton apa betul? Sudah bergeser. Coba dijawab, anak-anak sampean itu kalau lagi malam hari ngaji Quran apa Facebookan? Yang remaja itu pegang tasbih diputar apa buka Twitter? Ayo sing bengi sing gerang-gerang itu salat tahajud apa bluetooth? Emang ada pergeseran sekarang. Sorry. Dulu itu iya. Iya itu kasus-kasus pemerkosaan. Itu rata-rata kejadiannya di kota. Di desa jarang ya, hampir tidak ada. Sekarang udah bergeser. Justru kasus-kasus pemerkosaan itu sekarang rata-rata kejadiannya di desa. 90% kasus pemerkosaan di Indonesia ini sekarang kejadiannya di desa. Di kota kayak Surabaya ini udah jarang. Kenapa jarang pemerkosaan? Sebab di tol itu gratis sampai. Gak ada diperkosa itu mapan. Oke, coba saya ulang. Saudi Arabia itu warna benderanya hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Kalau nggak salah tahun 2006 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cina kan bahasa pemainnya kan China. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Bisa dibayangkan sebagai tuan rumah, dukungan penuh. Kayak Persebaya jadi tuan rumah. Bonek sing ngebagi di Tabasari yang gila bang ya. Stadion Jeddah penuh bendera warna hijau, gambarnya pedang bersilang, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penonton gak muat, beludak. Supporter lagi dukungan luar biasa meriah dengan takbir yang menggelora Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Ngomong berkomentar, ini kita bilang kalah harus singkat. Ayo bapak-bapak masih ingat beberapa waktu lalu menjelang pertandingan final Piala Tiger Indonesia kontra Malaysia. Sebelum pertandingan final, timnas Indonesia pemainnya, ofisialnya, pelatih do istighosah, melibatkan beberapa ustadz, beberapa kiai, dijak istighosah supaya bal-balannya menang. Kiai ini yang manut. Nah itu tunggu nyawa. Kan rame itu diberitakan di media cetak, di media elektronik, di televisi, di koran rame. Kok istighosah supaya bal-balannya menang. Begitu pertandingan berlangsung, Indonesia lawan Malaysia di final Piala Tiger dimenangkan oleh Malaysia. Kok kalah? Padahal istighosah. Apa istighosah wis gak mandi? Apa istighosah wis gak payu?
duduk salah istighosa. Enggak gone. Bal-balan di istighosa. Woi. Ayo istighosa ana wong sak Indonesia kabeh nanti lambene duwe. Supaya timnas Indonesia menang di istighosa. Timnas Indonesia musuhno FC Barcelona. Ayo keong. Lu enggak gone bal-balan di istighosa. Aku kuwatir nek bal-balan di istighosa iso menang. Engko suwe-suwe wong togeran bareng di istighosa. Banyak yang salah arah. Sorry, kalau dulu namanya jargon takbir Allahu Akbar, itu digunakan untuk perang lawan setan, perang lawan penjajah. Para pejuang dulu, para pahlawan, para ulama, para kiai yang berperang besar demi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu nek perang ini Allahu Akbar, memang tidak ada kekuatan. Taman pikir lah. Wong penjajah itu senjatanya meriam. Indonesia duweni mek meriam Belina. Karo Mariamah. Pucukan kok iso menang iki. Coba granat itu gak duwe, bom gak duwe. Orang kiai ngumpulno kreken. Ditirakati gile-gile. Wacana ayat Quran, waradallahu alladziina kafaru bighayzihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan 'azizan. Sok boleh krikil. Lho pesawat penjajah dihantam krikil. Sreng! Duh! Meledak. Luar biasa. Kula nate maca ayat iki tak sebolno krikil tak antemno kucing meringis iki. Ono tanknya penjajah, mobil tank itu, yang kerikil, Allahu Akbar, duh, meledak. Padahal mobil tank itu dari baja, nanti kerikil, duh, meledak. Allahu Akbar dulu untuk perang lawan penjajah. Biasanya Allahu Akbar digawe demo karo arek-arek. Demo, Allahu Akbar, turunkan harga bengke. Mula kadang-kadang yang nonton TV gregetan. Allahu Akbar, toko diobong. Allahu Akbar kok ngobong toko. Iki wong sing garu rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo do ngobong toko. Allahu Akbar, toko diobong, tokone kobong, api berkobar-kobar, geni bulan-bulan. Sing duwe toko wedi, mlayu metu, sing ngobong mlebu, mulai balik oleh rokok. Iya. Apa dibayar rampok. Saya sering sampaikan itu di mana-mana. Maka kadang maaf, Islam dinilai negatif di dunia internasional. Bukan salah ajaran Islam, tapi salah oknumnya yang keliru dalam mempraktekkan Islam. Gak ada ajaran kekerasan dalam Islam. Gak ada Bapak Ibu ayat Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ngebomlah kalian. Gak ada. Namanya saja Islam itu artinya damai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang boleh dilawan itu hanya orang-orang dolim. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak boleh perlawanan permusuhan kecuali terhadap orang-orang dolim. Masih ora wong kafir, kapan gak dolim? Api ono dengan diapi tersentuh hatinya ikut Islam, seneng. Wong Islam kok dolim, lawan. Bukan melawan orangnya, tapi kezalimannya. Understand? Yes. Saya secara pribadi nggak setuju kok. Kapan ono warung makan siang hari bulan Ramadan kok buka? Berabrik karuan. Nggak setuju. Kalau pendapat pribadi saya, warung makan siang hari bulan Ramadan bebas buka. Terus, kan malah enak ketoro sing poso karo sing enggak. Nah, sing sering marah lawan-lawan, nah dipanani alon-alon dituturi genah-genah kan enak. Apa artinya ditutup spanduk warungnya, ditutupi keber, hormatilah orang yang berpuasa. Tulisannya ngono, tapi di jero akeh sikil-sikil sing do marung. Dari paling akeh mung kene jare ngono.
Mungkin Allahu Akbar. Aku sampe kok. Wis kok itu selayanan di sirahe kita ini putih tulisane subhanallah. Ini selamane to. Teko wetan mbok gendera tulisane astagfirullah. Iki selamane teko kulon panduk kok tulisane la ilaha illallah. Iki selamane polisi bingung. Batine polisi ngomong kate demo apa ngajak tahlilan. Akhirnya polisi berdiri di tengah-tengah semuritan dunia ngoprit Al-Fatihah. Oke. Sereng. Ini. Sama urun iki lho sama. Melu urun cerewet. Indonesia ini negara dengan persentase penduduk muslim terbesar di dunia. Makanya kuota jamaah haji tiap tahun Indonesia paling banyak. Karena persentase penduduk muslimnya paling besar. Tapi kenapa prestasi sing elek-elek kok dibawa dhewe? Korupsi Indonesia ranking 4 sedunia. Alhamdulillah. Pornografi, porno aksi kita jual. Sponsor-sponsor yang ada di televisi rata-rata mengandung pornografi, betul? Klip-klip video musik rata-rata juga mengandung pornografi, betul? Kalau ada pabrik mobil atau sepeda motor mempromosikan produk terbarunya, biasanya dipajang di pinggir-pinggir jalan itu gambar mobil. Di sebelah gambar mobil biasanya ada fotonya. Sing dipasang di kono ku fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, men. Ayo fotone wong wedok sing dipasang di kono iku pakaiane berukut rapet apa setengah udo? Boleh nang tahun ini guys. Porno aksi juara kita. Artis-artis kita yang laris itu yang goyangnya dahsyat meskipun suaranya jebrak. Suaranya jebrak kayak drum rusak. Pokok goyangannya heboh dahsyat. Laris. Suaranya enak kayak iso goyang gak ayu. Oh, yang pinter-pinter goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang video, terus goyang lebih, goyang dengking, goyang ngomong itu artis-artis yang laris itu bangsanya Jupe, Junior Perez, DP, Dewi Persik, terus Uut Permatasari, Kita Talia, Anissa Bahar, terus Trio Macan, Trio Tekek, Trio Macan, anak buahku kabeh. Stasiun televisi sandunya nggak ono kayak Indonesia dalam menayangkan hal-hal begituan. 1 minggu 175 kali tayang. Terus pokok stasiun televisi sedunia min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa baghriha wa jannah. Gak ono kayak Indonesia 1 minggu 175 kali tayang. Acara infotainment. Apa ini? Ayo kayak lambimu itu. Pokoknya saya berikan selebritis. Oh ya selebritis ya. Dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex bebas. Prihatin kita. Saya pernah baca penelitian dari sebuah aliansi penduduk Indonesia ini yang pernah berzina 26,4%. Iku sing konangan. Lah wong berganan sama kan rata-rata gak konangan. Belum masuk data. Ya Allah, sembuh. Prihatin banget. Jawa Timur ini top TOP. Sentral Islam di Indonesia di Jawa Timur. Gudangnya TPQ Jawa Timur, gudangnya pondok pesantren Jawa Timur, musola masjid paling akeh Jawa Timur, gudangnya ustad Jawa Timur, gudangnya kiai Jawa Timur, plus gudangnya lonte. Soalnya prostitusi terbesar di Asia itu wafi riwayatin kena doli radhiyallahu anhu. Ini nonton gurunya akan pelanggan ini. Rio Toto
Totot jomboy. Jerone wong aku gelem nek ngono kok. Aganan. Coba ngomong ambil. Cangkemmu. Oke, la yabqa minal Islam. Islam hanya 3 nama. Praktekin insyaallah. Kalau secara formalitas, secara administratif, penduduk Indonesia yang beragama Islam memang mayoritas 87%. Orang Islam itu gampang, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam di EKTP data tertulis agama Islam 87% mayoritas. Ya mungkin yang mayoritas 87% beragama Islam itu sedawu yo KTP ini mlebu swarga. KTP ini mulai tingkat amal ya Allah. Rukun Islam yang kedua sholat, turun drastis prosentasenya. Sholat fardu itu sehari 5 kali, betul? Tapi prakteknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Itu orang ya teko kok yang ono wong nunggu ono. Aku. Iya karun. Poso, zakat, haji malah prihatin dulu ya. Akeh wong sing jenenge Islam tapi kelakuannya dari Islam. Coba koruptor yang ditangkap KPK, yang diburu KPK kan rata-rata agamanya Islam. Wong sing penggaweane itu rata-rata agamanya ya. Enggak sumpah tenan. Ono wong dasane Islam tapi sikile PKI ngono. Ndase Islam berangkat Jumatan di masjid itu pokoknya wables Islam kan ndase. Mulai jauh sandal. Berangkat biasanya cepet mulai dari sandal kulit. Ini sirai Islam sikile PKI. Makanya iki wayahe kita kembali menghidupkan Islam dan dengan cara mengamalkan Islam secara benar. Mari digembleng sabulan penuh perjuangan terus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati dhisik sadurunge keadaan Islam dengan benar. Oke, yang kedua. Tinggal 10 menit. Ijong yo. Kuwi rasa jane sama. Sakarepku gak sama. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Saya yakinnya sing tekon deh kene iki tok kabeh juga Al-Qur'an. Nggih napa nggih? Apa ana kamu yo omahe dicawitan. Ya alhamdulillah iki Quran buku 4. Sing loro gede, sing loro cilik, sing cilik rupane suwargane. Diwaca iki yo enggak. Kayak apa yo kayak duwe ya. Arek nang saiki kuwi menang gayae tok. Ngaji Quran gak iso atau gelem. Gayae gak betah. Rapi mas kawine Al-Qur'an. Kemana saya kaya santri pondok. Sarungnya anyar, jasa runcing, kopi rulimpeng, kalungan tasbih. Meripatnya celaan. Ngadep naik grogi. Iki arek pondokan. Kuatir keliru nikah no naik. Takoni karo naik. Engko iki mas kawinnya apa? Al-Qur'an banget. Temen ini. Mas kawinnya Qur'an arek pondokan. Takoni naik dan penasaran naik. Dia mondoknya ndi. Nah iku Pak naik boten ate ngaji. Mudah-mudahan bukan sakit loh. Naik godek. Ngaji gak iso mas kawinnya Quran. Idealnya kalau pakai mahar Al-Quran kan suami ngajari istrinya tentang Al-Quran. Mulai qiraah, membaca, tafsir, memahami, tadabbur, mengamalkan. Ini enggak. Muncul gak iso mas kawinnya Quran. Naik godek. Kita kok naik godek perasaan deh. Entah apa. Nopo naik. Nopo
Mas kawin Quran itu mboten ancam. Oh, lagi sakit timbangannya mas kawin remi. Nanti bang domino mas kawin sakit Quran itu. Tahu. Al-Quran itu benteng, Hisnul Hasid. Orang yang ahli Quran tidak akan pernah tersentuh api neraka. Di saat manusia-manusia yang lain bingung mencari jalan surga, orang yang ahli Quran justru dicari oleh surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayahe wong-wong meneh di akhirat kebingungan goleki swarga. Wong ahli Quran malah digeleki kalau swarga. Kan surga rindu dengan 4 golongan manusia. Kalau kita Ramadan kemarin bener, pasti kita termasuk 4 golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar. 1. Talil Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Bukankah kemarin Ramadan kita tiap malam kita terus Al-Quran, betul? Pertanyaan sama kata tambah piro? Yes. Yang kedua, wa hafizul lisan. Orang yang pandai menjaga lisan dari banyak orang. Karena bocah lanang ini. Orang yang pandai menjaga lisan, kan Ramadan ini ibu-ibu boten gegeran ya, boten ngerasani ya. Kan hal-hal itu menghilangkan pahalanya puasa. Korong, rasani, datu-datu, sumpah palsu. Barang ini kan juga lisan. Kalau kita sudah dilatih seperti itu, lepas Ramadan kan harus mari, kadek mitnah, kadek ngomong-ngomong, kadek gegeranmu, kadek nyatu, bojo. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang-orang yang ahli memberi makan, dermawan. Kan Ramadan ini ke latihan sedekah, nggih. Saat ini tambah lama apa boten? Dan yang keempat, washoimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Quran itu benteng. Di dunia ini, omah itu kapan ono Qurane, gak kira dileboni duit. Lho Pak, omahku ono Qurane Pak, aku sing kelangan duit, iku sing orang gemite dolan undi-undi. Bentengi diri kita dengan Al-Quran, terutama anak-anak kita, ibu, lebih-lebih anak-anak perempuan. Hati-hati, narik lanang saya itu celungkak-celungkak. Gas-gas, lama-lama dicap sepedaan, sepeda motoran, metu di bonceng, gini, sepi-sepi sama dilerek no, kayak waspadalah, waspadalah, kama pola mubang Nabi. Pengen selamat aman benteni dengan Quran. Hati-hati kalau ada gerayang ibu, gerayang budak sampean, apa kuku sampean, pengen selamat sinan wacana. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malikinnas, ilahinnas. Aman sampean. Paling arek balik cengelak luyur-luyur. Nyenyek tuh. Orang dia apa-apa darusan. Enggak ya, arek-arek itu tadi itu malah nimbang. Sepi-sepi. Gerayang itu kuno juga tambah mendesak. Belas semua. Kowe nek dibentengi wacana Quran, sing gerayang-gerayang mesti mlayu. Minimal wacana takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mlayu setane. Yo. Putra-putri ini kan ngaji Quran ya? Betul-betul di apa ya? Dimenkan, diprioritaskan Quran ini. Wong tua duwe anak kok iso ngaji Quran. Iki wong tuwae harapan besar mlebu swarga. Orang donga kok amin. Ini pemberitahuan. Amin niku nek donga. Aku mau donga apa mau beritahu? Masa diamini. Pemberitahuan kok amin. Coba rumono sing temenan iki donga apa pemberitahuan? Wong tuwa duwe anak, kok anake iso ngaji Quran, ku wong tuwae harapan besar mlebu swarga. Amin meneh. Iki pemberitahuan iki. Masa buluran kayak pemberitahuan kepada warga masyarakat semuanya besok hari Minggu diharap ikut kerja bakti. Amin.
mak baru adumina. Sorry Pak, tak waca cepet. Soalnya masih ora waca orang-orang sama dia kok baik gak ngerti. Mangkel, mau kenyataan yang ngono-ngono. Makanya kalau ngaji coba atau dalil itu, terus pokoknya kayak penjelasan mengenai dalil dari ngaji yang pondok. Anak sing iso ngaji, bentenge wong tua atau geni neraka. Zaman dua anak iso ngaji Quran, pinter ngaji Quran. Anaknya zaman itu sama jangan bareng. Iku dosa sama diangkat Allah sama dibebasno sama neraka. Alhamdulillah. Mulane ibu kepengen dia anak sing sregep ngaji napa mboten? Gampang. Kayak sama kepengen dua anak sing sregep ngaji, sampean sregep ngaji. Pokok sama sregep ngaji, ojo kuwatir. Yakin anak-anak sama di program Gusti Allah dadi anak-anak sing sregep ngaji. Nek Allah sing program, gak kira salah. Programnya Allah gak pernah kena virus, gak pernah error, gak tau hang. Programnya Allah. Bapak-bapak ngapunten, jenengan seneng apa mboten duwe anak sing penggaweane mripate bapak seneng apa mboten? Lah nek gak seneng lehmu mare nono. Bapak sampean mareni anak sampean gak kira sampean dhewe nuturi anak. Kon mendem yo, sampean dhewe anak. Sampean yo iso ngono wae. Wingi mulai goyok-goyok sapa gak sampean abu. Kan anak itu teladan, menteladani orang tua madrasatul ula, madrasah yang pertama, lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak itu orang tua. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua itu juga akan ada pada anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya pasti jadi kampret. Anak kalong jenenge kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet, jambret. Kalau orang tua memberi keteladanan baik, anaknya mencontoh baik. Kalau orang tua keteladanannya jelek, anaknya nirwelet. Maksudnya bapak ibu, kulon itu biyen tersecili, kulon nate nyolong. Ini bukan lagi di pulau kiai. Siapa ngomong maling? Saya tahu apa bisa. Aku biyen secili, iku tahu nyolong. Tapi aku secili gak ngerti nek nyolong iku dosa wae. Ngerti kok. Nyolong kedondong, anak kedondong dari tonggo. Wae suatu aku kepengin tak sol. Sampai saiki lho saya tercatat dengan tinta hitam di biografinya Anwar saya. Seeling lho. Pas kula nyolong konangan sing duwe. Aku diwedekno. Ayo nyolong. Kandhane bapakmu. Masya Allah. Sekedar diomongi tak kandhane bapakmu, wedi ku pol-polan. Pucet kula. Kenapa? Setahu saya bapak saya enggak pernah nyolong. Makanya aku diwedekno tak kandhane bapakmu, wedi. Lho saiki omongan tak kandhane bapakmu nang anak wis gak mandi. Lapo? Bapakne setel. Makanya jangan kira kenapa anak sekarang gak pati wedi nang bapakne. Konten kali kau di bapakmu, wong iku tahu deh, belas. Terus ini kalau ada nyolong pencet kayak tombol orang ngasih duit, ayo nyolong pencetku, kandang bapakmu, tepaan kandang itu wong ini dulu itu. Wah bapaknya diomongi, bapak aku kata di kandang sampai apa? Dari bapaknya, oh iya aku tak bodoh. Jadi waktu ini sudah terus pokoknya itu saya anak-anak suruh ngaji Quran, ya? Anak itu nek bisa ngaji Quran, insya Allah dibentengi oleh Al-Quran. Oleh barokah Al-Quran, dijogo Al-Quran. Tak percaya sama, arek yang betik brutal itu. Cuma rambutnya disumai abang, jogone koyo buntute coro itu. Kupingnya dicendeli, peleknya becak. Ayo tuh ono Quran kuman moco entos, kira entos. Makanya sampai nakal seperti itu kenapa? Enggak pernah tersentuh Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat pedoman kita. Nah, sama sekali nggak disentuh.
Kira dadi arek sing temen. Bukan hanya arek cilik, yo arek-arek sing umur 50 juta warning. Wes, pokoknya itu pesanku. Siapa yang akan mendalami Quran kalau enggak anak-anak kita? Kalau Quran sudah tidak dipelajari, hanya tinggal tulisannya, alamat kehancuran, alamat kehancuran. Oke, yang ketiga, mari bersaya. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, megah, mewah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ini sudah terjadi atau belum? Kon kedadosan apa dereng? Nah, sekarang di setiap kota ada masjid besar, namanya macam-macam, masjid besar Al-Huda, masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Muttaqin, tapi masjidnya tok yang besar. Jamaahnya diatik. Pemane subuh, ya Allah, kadang orang masjid kawat itu, jamaah subuh itu melas. Saya ngapa betul ya wong iku, saya ngazan ya wong iku, ayo putih wangi ngomong iku, saya ngapa betul wong iku. Sing azan ya wong iku, sing pujian ya wong iku, sing qomat ya wong iku, sing ngimami ya wong iku, sing dadi makmum. Iya kok wong ijen wong wis mambu kuburan. Aku wis tunu. Ngabur bedung wis gak kuat banter nek ngeder kok lulang. Kabut pisan tabune lugur. Blodak. Terus azan subuh. Mari azan gerbong karepe dhewe. Karo ngenteni wong. Dhewe ana sing melu jamaah. Hai pujian dan pujiannya wong tua sering mulo tiroke sobakan Allah rugi lagu pujian ngantol temen kepengen baru soal sing kate melu salat jamaah akhirnya didengke ente teko dewan masjid pancen jedinge yang di sebelah masjid apa sing kate melu salat jamaah terus pujian ngalimum bilghaibi ya wong gelek kodho. Ternyata duduk wong kate melu salat enggak, gelek kodhok mampir nguyuh tok. Mari nguyuh meneh. Rasa ku kate melu salat kok nguyuh tok. Kurang ajar. Terus mulai pujian. Ngalimu wa syahadati Allah. Kelas gak oleh wong bandel gak oleh sing teko katok lho pujian timbangane gak oleh wong kok mati ae kesuwen ngadeg terantanan dregeng langsung komat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kaya ngalah sholat kaya ngalah pangan kodiko mati kodiko berarti orang tua akhirnya sholat ijen kalau orang tua sholat ijen mesti gak kodi padang
Oh, kipas angin rolas cepat tak kabeh. Apa ning jero masjid karo Yesus. Lho wong nek kuru, nek kipas angin iso biu. Pola tiga. Dan dia ngerti dalam kondisi seperti itu kan dianjurkan untuk niat dari imam. Saking pentingnya golek ganjaran jamaah. Sholat ijen dikongkon niat dari imam. Terus makmumnya sopo kok niat dari imam? Dia anak jin-jin. Bukan yang kena kitab kewajiban sholat bukan hanya manusia, jin juga wajib sholat. Akhirnya dia niat dari imam. Nawa itu musolli fardhu subhi rokaatan. Karepe yo kata ini. Iki late gak iso ngomong. Musolli fardhu subhi rokaatan. Ora kata ini ku lho. Satu bilal kiblat. Adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sawa kemarin sampai kairin maghdubi alaihim waladdallin. Lha kok ana sing amin temen kok. Amin. Mikir dhewe. Sopo sing amin? Aku mau beceke. Mau krecek-krecek yo wong padha. Aku mau teko kok ana sing amin sopo? Ngene langsung bongkok-bongkok. Sirahe terus kak kok dirambuten jeboko. Jane dene kate maca surat sing rada dawa, tapi wis kadung wedi wis ganti wae sing ndek kudu wae lek iki. Wedi yo. Lah penasaran sing amin ndek burine iku sapa? Dadi maca kulhu karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bareng noleh karo ndek mburi wong ireng-ireng dhewe-dhewe gede-gede jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Semaput ini. Balani mikir gak dipateni. Itu suaranya tolong-tolong lebu gak sepikirnya masjid. Wong kampung bapak ibu. Isu-isu krungu wong bengok-bengok dalok tolong. Gembrusuk moro nek masjid kabeh. Wong turu-turu cerekal kami kaget. Wong kelon lebih colong omahnya. Saking kaget. Bareng tonggoe teko masjid. Dene blablah rumah-rumah mengge manggonan. Takoni tonggoe. Lapo sak sampean lapo? Ojo takoni. Aku tak noto anggotan dhisik. Tanggane sakno ana sing dijeti, ana sing ngerokno, ana sing labur palsu minyak kaya kote, ana sing kek ngombe. Ngombe sik iki lho tak ben gak mejer. Iya tak ngombe. Ojo diguyu. Ngelake pojol. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tinggal di mati, bila sekali keluar, patut ini, ekar anak keluar. Tapi tak boleh, rumahnya bukan Indonesia. Takon iki tonggo. Lah apa sih tak sampean iku lapo kakek bengok-bengok dalok tolong. Aku mau nang salat ijen. Kok ijen gak ono koncone ta? Kanca sapa? Dapura muncul. Aku wis melu as-shalatu khairun minan naum. Kalau sing teko bayi. Aku salat ijen. Ben mau aku niat dadi imam. Lho bareng aku maca Fatihah. Nek iso muni Fatihah. Lah kok ana sing amin. Tak tolong kok gede-gede. Linggo dawa matane sak lepek-lepek. Uluku bongkor-bongkor.
Sira krasa gedhe rambut jebobok. Aku kate semaput bengok tulung-tulung maneh. Bareng aku bengok tulung-tulung kok dadi kok kabeh awakmu. Mau tak celokan salat khairun minan langsung teko blas. Wis timbangane ngene mulai meneh azane subuh tak gantine tulung-tulung. Enakan wae nggih. Nah, daripada diceluk dengan sesuai aturan as-shalatu khairun minan naum. Enak. Gak enak tak laris, Bu. Wis karuan diceluk as-shalatu khairun minan naum kan sing teko. Wis pokoke ngundang sama ya. Mulai meneh anten siku di gaya baru. Insyaallah kok buk musola buk masih ngono. Kayak noe. Tolong. Loh. Janji jamaah dilampahi. Yakin warga masyarakat rukun-rukun. Masyarakat kate gak rukun, yakin di kono jamaah gak beres. Karena aku sholat jamaah. Kalau sholat jamaah melaku temen rukun. Jamaah kan bisa sisi dulu mengajarkan persatuan dan kesatuan, kerukunan. Insya Allah kalau terangkan kapan-kapan dari bulan dulu. Terus tiga ini antisipasi, ya. Moga-moga simulatornya mau manfaatnya. Kurang. Mudah mau tinggi. Banyak yang saya sampaikan, tentu banyak kekhilafan. Oh, kurang teman-teman. Masih kurang waktunya sampai ada apa? Tentu banyak kekhilafan dan kekurangan, karenanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minal 'aibin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin. Allahumma ij'alna jam'an marhuman wa sunnatan sunnatan mubarakah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina wal hikmata wal ridha wal maghfirata wal jannah. Wa nas'aluka min al-khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man bihi al-khairu kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.